semua, tidak hari tanpa karya. Gua Rizky. Jadi seperti di podcast yang lain, kita bakal ngobrol santai sama narasumber. Dan di sini sudah ada 3 narasumber yang hadir pada hari ini. Boleh dong kenalin namanya satu persatu. Halo sahabat podcast, perkenalkan nama saya Wartoyo. Saya berasal dari Sumatera Selatan atau tepatnya di Kota Pagaralam. Pagaralam. Banyak. Halo sahabat podcast, perkenalkan nama saya Monica Aprilia. Saya bertepatan tinggal di Lampung Tengah. Ya bisa juga disebut Gunung Mati Budik lah. Di mana? Familiarnya. Oh, familiarnya. Ya. Halo sobat podcast, perkenalkan nama gue Faisaluddin. Gue berasal dari Bandar Lampung, tepatnya ya di Sukarame. Jadi kali ini nggak satu tempat ya jadinya ya. Nggak. Jadi pada ini mudik kan. Apa sih? Ya, Merantau ya kan, merantau ya. Berarti di sini ngekos ya? Ya. Oh iya. Sebelum itu gue mau nanya nih, kenapa sih kalian tertarik untuk datang ke sini nih? Kenapa? Ya karena sesuai judul lah ya, karena untuk membahas organisasi kan. Iya. Karena sesuai pengalaman kita orang, Mm-mm. termasuk saya, karena di dalam organisasi itu kita mendapat banyak berbagai hal pengalaman, tentunya dalam relasi ataupun menambah teman ketika kalian berada di lingkungan baru. Karena seperti saya contohnya, karena saya jauh-jauh dari Sumatera Selatan kan, Iya. ke sini tepatnya di Bandar Lampung. Jadi lingkungan baru, belum ada teman, makanya saya ikut terjun ke dunia organisasi. Oh, jadi mau menambah pengalaman juga ya? Iya. Oke. Sama ini semua ya? Iya sih. Sama. Sama. Oke pendengar, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pesan di dalam suatu organisasi yang melibatkan berbagai individu dan kelompok. Dan komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi informal dan formal. Jadi kita akan membahas tentang komunikasi organisasi yang mengangkat kasus struktur organisasi untuk manajemen talenta di perusahaan profit center ya. Iya. Oke, profit center itu apa sih? Perusahaan apa itu? Istilah cost profit center merupakan transaksi pembiayaan atau pendapatan yang memiliki multi divisi, multi departemen ataupun multi proyek. Oke baik, sekarang gue mau nanya nih ke kalian bertiga tentang struktur organisasi untuk manajemen talenta nih ya. Bagaimana cara kalian menangani tantangan untuk menemukan keseimbangan antara mental Robert Baron dengan ethos God for the Grow? Oke, Siapa yang menjawab? mungkin Lo ya? Wartoyo kan namanya? Ya, Wartoyo. Mungkin gua akan menjawab dari pertanyaan beliau. Iya. Beberapa strategi yang dapat membantu atau menangani dari keseimbangan antara mental Robert Baron dengan ethos God for the Grow. Jadi itu meliputi visi yang jelas ya. Visi yang jelas juga masih ada meliputi beberapa hal. Contohnya tujuan bersama. Karena dalam suatu organisasi jika tidak ada tujuan bersama ya bakal hancur ya. Iya. Terus juga ada nilai-nilai inti. Tetapkan nilai-nilai perusahaan yang mencerminkan etika bisnis yang baik dan kesejahteraan karyawan. Jadi kalau karyawannya itu frustasi di perusahaan tersebut, mungkin kebanyakan perusahaan tersebut akan bangkrut gitu kan. Kalau ada karyawan yang nggak betah. Kemudian ada kepemimpinan transformatif yang meliputi inspirasi dan teladan. Jadi jika ada pemimpin itu kan harus menjadi inspirasi bagi kita dan harus kita teladani juga kan. Wow. Kemudian ada kemitraan yang kuat. Kemitraan yang kuat juga meliputi stakeholder yang melibatkan semua stakeholder yaitu karyawan, pelanggan, pemasukan komunitas. Dan yang terakhir itu ada transparansi, yaitu jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak. Jadi perusahaan harus ada jalinan komunikasi yang jujur agar mendapat citra baik di mata masyarakat lah. Berarti banyak nih tantangannya. Iya. Wow. Oke, apa aja sih tantangan utama nih ya yang dihadapi perusahaan kalian? Baik, sini gue yang menjawab. Jadi tantangan utamanya itu kayak bagaimana kita mengalokasikan gitu, mengalokasikan biaya overhead grup kepada masing-masing kelompok secara adil gitu. Karena biaya langsung dan ada biaya langsung dan tidak langsungnya gitu. Terus karena itu kan mencakup banyak ya, banyak gitu, kayak seperti biaya sewa gedung kayak gitu, terus biaya penerangan, biaya telepon dan kayak banyak lah Berarti banyak ya peralatan yang harus
dihadapin ya. Jadi kayak sepintar-pintar kita lah gitu, gimana mengatur itu semua Iya. gitu. Oke. Wow. Wah, lumayan juga nih, Mas Faisal. Mas Faisal namanya. Oke, bagaimana sih cara lo mengatur perusahaan mengalokasikan biaya overhead grup kepada masing-masing profit center secara adil nih? Mungkin kalau dari gue ya cuma 3 lah mungkin. Pertama kayak kita harus identifikasi biaya overhead. Itu kayak meliputi kayak biaya administrasi, biaya sewa, utilitas, gaji staf dan pendukung. Kita kayak harus lihat kayak kemana aja sih ini mau dikeluarin biayanya. Habis itu kita harus nentuin basis alokasinya kayak berdasarkan volume produksi apa aja. Habis itu berdasarkan jam kerja karyawan itu kayak dari pagi sampai kapan, ada yang sampai siang, ada yang malam, sore, Ada yang lembur kan? ada. Jadi harus dibagi lah sesuai kebutuhan orang. Habis itu kayak jumlah karyawan kita tuh kayak ada seberapa banyak di bidang ini, ada mana, berapa. Totalnya ada berapa tuh? Sekitar 150 mungkin. Wow, banyak juga nih. 150 ya? Ya, Wah. itu yang ketiga mungkin hitung total biaya overheadnya kayak keluar di bagian gaji karyawan itu ada berapa, biaya sewanya sewa apa, di mana. Berarti sama kayak Monica tadi ya? Kurang lebih lah. Cuman lebih harus diperhatiin secara militar aja. Oke. Ada yang mau ngasih saran gak sih buat pendengar di rumah yang pengen terjun ke dunia organisasi nih, yang belum tahu apa-apa? Coba dong kasih tahu pendengar. Mungkin saran dari gue ya kita kayak harus berani mencoba lah. Karena kalau kita nggak nyoba ya nggak akan tahu hasilnya gimana. Karena Iya sih. ya gimana pun kita harus kayak Coba nikatin dulu ya. kita tuh nggak harus matokin batasan diri kita tuh di sini gitu, nggak bisa. Karena ya semakin kita mencoba pasti bakal berkembang gitu. Berarti kita coba aja dulu ya. Masalah gagal mah masalah belakangan. Iya sih betul. Ya jadi jangan stuck di situ aja gitu loh. Kita kayak harus bangkit gitu nggak sih? Ya kan kita harus Ya. bangkit gitu Iya. kan. Gimana Jangan caranya? di zona nyaman terus deh ya. Iya, Jadi gitu. kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Kalau kita memang belum tahu, kita harus mencari tahu gitu. Iya, Gimana harus. sih gitu. Kalau masih takut-takutan mau sampai kapan ya kan? Iya gitu. Iya kan. sih. Kayak masalah belum itu kayak gagal tuh itu urusan belakang gitu. Iya, iya. Perkembangan lihat prosesnya dulu. Mas, Ya, mungkin saran dari gua bagi teman-teman yang ingin mengikuti organisasi, mungkin kalian bisalah mengikuti organisasi kecil-kecilan gitu. Contohnya yang ada di desa gitu kan. Contohnya ada organisasi Karang Taruna kan itu kan. Mungkin kalian harus mencari organisasi yang tepat tentunya biar menyatu dengan minat dan keahlian. Terus kalian juga harus mulai dari nol kan, ataukah mengikuti acara umum organisasi yang seperti saya sebutkan tadi, organisasi di desa. Terus kalian juga jangan lupa menjalin relasi tuh sama teman-teman di sekolah ataupun di desa yang ada di organisasi tersebut kan. Kemudian berikanlah kontribusi. Kontribusi tersebut meliputi beberapa ide. Jadi semisal kalian mengikuti organisasi ini, kalian memberikan kontribusi berupa ide. Semisal kalian ingin mengadakan acara atau apa gitu kan. Kemudian belajarlah dan terus berkembang dari organisasi tersebut. Mungkin itu aja. Oke, banyak juga nih sarannya ya. Jadi buat pendengar jangan takut mencoba ya buat terjun ke dunia organisasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di episode podcast kali ini. Terima kasih buat pendengar yang sudah menonton sampai hingga akhir. Waktu gue Rizky pamit, and now bye.